Halo Sobri, terkadang hiruk-pikuk kehidupan di kota membuat pikiran penat dan stres. Untuk itu, sesekali menepi melihat keindahan alam yang tentunya bisa bikin pikiran lebih tenang. Nah, kali ini aku menemukan wisata sekaligus healing forest terbaik di Plunyon Kalikuning, Yogyakarta. Berada di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi, tempat ini suguhkan view alam yang indah. Jadi nggak heran ya Sobri, kalau banyak orang berkunjung ke tempat ini buat healing, merefresh pikiran. Buat kamu yang punya jiwa adventure, objek wisata Plunyon Kalikuning ini juga menyediakan tempat untuk camping. Kira-kira gimana ya prosedurnya dan sarana apa aja yang didapat? Langsung aja kita tanya-tanya ke Bapak Ahmadi selaku Kasubag TU Balai Taman Nasional Gunung Merapi. Bisa dijelaskan mungkin Pak dari untuk wisatawan yang mau datang ke sini itu kira-kira HTM-nya berapa, terus di sini tuh bisa menikmati apa aja gitu? Baik ya, jadi ini objek wisata alam Plunyon ya, kalau terkenalnya pintu masuk Plunyon itu salah satu dari objek wisata Taman Nasional Gunung Merapi. Taman Nasional ini di bawah Kementerian KLHK, di mana objek wisata ini berada di kawasan konservasi. Tentunya beda dengan kawasan lain ya, termasuk biaya masuk, kemudian fasilitas maupun kegiatan aktivitasnya. Kalau untuk masuk normatif, kalau hanya tiket masuk adalah 5.000 di hari biasa atau 7.500 di hari libur atau ya? libur nasional weekend ya, di hari Sabtu atau Minggu kalau nggak, ini kan hari libur nasional. Kemudian kalau aktivitas lain yang bisa dilakukan di sini termasuk ada berkemah, trekking, camping ya, camping, kemudian juga ada penelitian dan kegiatan outbound dan lain sebagainya. Berarti banyak banget yang bisa didapetin pengunjung di sini. Nah, kalau untuk campingnya sendiri prosedurnya itu seperti apa, Pak? Kalau camping, kalau lokasinya pada titik memang di titik objek wisata seperti di sini, ada di atas juga di Kalikuning Pangok ya, kemudian di paling atas lagi itu ada Ngerangkah, Kalikuning Park juga. Kalau terkenalnya mungkin Kalikuning 1, 2, di sini Plunyon gitu. Itu tidak perlu izin persuratan, tapi boleh juga persuratan biasanya kalau kelompok sekolah atau mahasiswa itu pakai surat dulu baru izin berkemah, jumlah orang berapa. Tapi kalau personal, keluarga dan sebagainya, monggo langsung datang ke sini, bayar tiket berkemah, bayar tiket masuk. Kalau tenda bawa sendiri monggo, kalau mau nyewa juga ada. Disediakan juga ya, ada fasilitasnya juga. Di sini ada kelompok yang masyarakat yang kita mitrakan dengan kita, dia menyediakan persewaan tenda, termasuk fasilitas lain mungkin sarapan, api unggun. Untuk camping sendiri, per orang ada tambahan biaya sebesar Rp3.000. Tapi kalau datanya rombongan jadi lebih murah Sobri. Sedangkan untuk tendanya, kalau mau sewa kurang lebih ada sekitar antara 50 sampai 75.000. Itu yang biasa itu, dua atau empat orang. Kalau lagi beruntung, kamu juga bisa menikmati keindahan rekahan Gunung Merapi dari dekat loh. Jadi kalau Plunyon memang terkenal view, pertama view Merapinya, itu kalau kita lihat langsung gini, sebenarnya kalau nggak tertutup awan akan pas di rekahan yang di sisi selatan atau sedikit tenggara ya. Itu kalau ya pastinya yang cerah ya, yang rata-rata sering cerah adalah pagi ya. Mungkin sejak terbit matahari itu sudah mulai cerah, atau di sesi-sesi tertentu yang musim penghujan mungkin agak sering kabut. Atau di sore hari juga memungkinkan kalau pas habis hujan itu biasanya terus kembali cerah, itu bisa nampak. Karena berada di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi, jadi ada aturan yang harus kamu taati ya Sobri. Jadi aktivitas-aktivitas tertentu mungkin kita larang, seperti ada pengambilan tumbuhan, pengambilan satwa, atau bahkan pengambilan tambang, pasir dan sebagainya, itu dilarang ya. Nah, buat kamu yang lagi camping, tetap jaga kebersihan ya dengan membuang sampah pada tempatnya. Jadi karena kawasan konservasi, wisatanya mungkin lebih cenderung ke alami ya. Kita coba sealami mungkin, tidak terlalu banyak buatan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, fungsi
dari ekosistemnya tetap berlangsung ya, tidak ada gangguan. Kita nggak boleh ngambil pohon, nggak boleh nebang, bahkan menanam pohonnya pun kita harus selektif, harus ada izin, harus tahu bibit apa dan sebagainya, karena kita menjaga keaslian. Jangan sampai ini ditanami tanaman yang bukan asli sini. Nah itu. Kemudian fungsi lain adalah karena alami tadi, mungkin harapannya wisata alam ini memang menjadi tren sepanjang masa, karena saat ini yang lagi ngetren adalah fungsi dari healing forest ya, penyembuhan kesetresan. Biasanya anak muda nih banyak banget perlu healing, banyak banget pikiran, beban gitu. Adalah di healing forest. Alam ya. Jadi di hutan, kalau ini maksudnya hutan. Kalau di kota mungkin ya sedikit beda, tapi kalau di hutan pasti alaminya dapat.